Saudara, media sosial kini sangat digandrungi oleh masyarakat. Sedikit-sedikit buka HP, sedikit-sedikit kemudian lihat ke medsos. Sehingga banyak sekali konten kreator yang bermunculan demi meraup viewer ataupun cuan. Banyak konten kreator yang terkesan asal dalam membuat konten. Bukannya lucu dan menghibur, namun konten itu justru bisa dibilang tidak mendidik, bahkan terkadang melecehkan atau lebih lagi berbahaya. Baru-baru ini, saudara, tepatnya tanggal 22 April 2024, TikTokers Galihlos ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Galihlos ditangkap terkait kasus dugaan penyebaran kebencian dan penistaan agama melalui media sosial. Ia diketahui mengunggah konten video yang memplesetkan kalimat zikir tawauds dalam agama Islam. Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paus. Orang tahu. Hah? Orang tahu. Kira-kira apa lagi? Monyet kali ya bang? Salah. Apa itu bang? Yang ada di pikiran lu apa tuh? Hewan apa yang bisa ngaji? Ini dia, saudara, konten dari TikTokers Galihlos yang memberikan pertanyaan kepada seorang anak-anak. Di sini Galihlos menanyakan hewan apa yang bisa ngaji. Konten ini sudah disaksikan lebih dari 1 juta penonton. Namun bukannya reaksi positif, justru netizen merespons konten ini dengan negatif. Pasalnya, Galihlos memplesetkan kalimat zikir ta'awudz dalam agama Islam. Usai kontennya yang bermuatan sara ini mendapat respon negatif, Galihlos sempat membuat video permintaan maaf. Yang ada di otak lu apa? Lagi Prakoso, pemilik akun TikTok @galihlos3 yang telah membuat video penistaan agama dengan mempelesetkan suara aungan Trigala menjadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh umat muslim dan saya menyesali semua perbuatan saya dan saya berjanji untuk tidak akan mengulangi video itu tersebut, dan saya akan berjanji akan membuat video-video yang lebih bermanfaat kepada masyarakat Indonesia dan mengedukasi lebih baik lagi ke depannya. Namun video permintaan maaf Galihlos rupanya tak cukup untuk meloloskan dari jerat hukum. Polisi pun akhirnya mendatangi rumah Galihlos. Galihlos ditangkap di rumahnya yang ada di kawasan Kampung Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 April lalu. Saat ditangkap, Galihlos mengaku membuat konten seperti itu untuk menarik jumlah pengikut. Kasus dugaan penistaan agama melalui media sosial ini ditemukan berdasarkan penelusuran tim cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya serta laporan internal polisi. Polisi akhirnya menetapkan Galihlos sebagai tersangka. Galih di sini diduga telah melakukan persangkaan pasal, yakni dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut orang lain dan ataupun penodaan terhadap satu agama yang ada di Indonesia. Galih pun terancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan terhadap polisi Galihlos mengucapkan permintaan maaf karena kontennya mengandung unsur sara. Belum ada motif lain dari si pelaku dalam rangka membuat video di akun TikTok yang bersangkutan ini. Jadi memang murni benar-benar dilakukan untuk menghibur, ya, untuk menghibur netizen yang melihat ke akun TikToknya ini, dan dia hanya berusaha biar bisa di-endorse intinya. Tapi ternyata dia mungkin tidak berpikir terlalu panjang sehingga akhirnya membuat suatu video yang mengarah kepada adanya dugaan penistaan agama. Mungkin, Mas. Oke. Perkenalkan, nama saya Galinova Laji Prakoso. Saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduhan di sosial media. Sekali lagi, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tujuannya untuk menghibur. Dari hasil pemeriksaan polisi, saudara, ternyata Galih Los ini mengaku membuat konten tersebut selain untuk menarik penonton, juga untuk menarik endorse di akun TikTok-nya. Mengapa hanya demi cuan, konten creator tidak bisa berpikir panjang untuk tetap membuat konten yang mengedukasi? Lalu siapa sebenarnya Galih Los ini, saudara? Galih Los ini memiliki nama lengkap Galih Noval Aji Prakoso. Ia merupakan seorang konten creator di platform media sosial TikTok dan Instagram dari Bekasi. Galih Los menjadi konten creator sejak tahun 2019. Saat itu, dia kerap merekam dirinya sendiri ketika sedang bermain ukulele dan melakukan cover lagu. Dia juga terlihat beberapa kali membuat video parodi komedi sebelum akhirnya fokus pada konten video prank. TikTok Galih dengan nama akun @galihlos29 telah memiliki lebih dari 667.000 pengikut dengan 20,2 juta penyuka. Sama seperti di akun Instagramnya, di TikTok, Galih ini juga kerap membuat konten prank di muka umum. Boleh ikut lu Galih Los juga sempat membuat video prank begal. Dalam video itu ia mendatangi seorang pengendara. Ia sempat mencoba mau mengambil motor pria tersebut, namun tiba-tiba ia berteriak dan mengucapkan kata begal. Sontak, petugas keamanan langsung mendatangi keduanya. Galih Los akhirnya bilang jika ia hanya membuat video, sehingga petugas keamanan memintanya untuk segera pergi. Lucunya, saudara, saat konten penistaan agama tersebut viral, Galih Los sudah meminta maaf dan berjanji akan membuat video yang mengedukasi. Namun ternyata meski sudah meminta maaf, tapi dirinya kembali berulah. Konten prank begalnya pun sangat meresahkan. Tak hanya mengedukasi, saudara, namun ada juga konten creator yang membuat video dengan melakukan hal-hal yang berbahaya dan kurang hati-hati, termasuk mempertaruhkan nyawa. Kita sedikit kembali ke tahun 2021, saudara, di mana saat itu ada sekelompok remaja yang nekat membuat konten menghadang truk yang berujung pada malapetaka. Aksi nekat untuk membuat sebuah konten ini membuat dua remaja tertabrak truk. Salah satu korban bahkan mengalami luka serius. Tak hanya menghadang truk, niat ingin membuat konten berjudul "Siapa Paling Dekat dengan Kereta Api". 3 remaja di Bandung malah terserempet kereta api di petak Cikudapateh, Kota Bandung pada Kamis dini hari lalu. 1 orang pun tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka. Imbauan agar tidak melakukan aktivitas di jalur kereta api ini terus disampaikan oleh PT KAI. Namun masih ada saja orang yang beraktivitas di jalur berbahaya tersebut. Apalagi ini demi konten. Bersama kedua korban ini bertujuan datang ke lokasi adalah untuk membuat konten. Yang mana isi dari konten itu adalah siapa yang paling dekat dengan kereta api. Selanjutnya, untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan di sekitar jalur KA. Aktivitas seperti ini tidak hanya berbahaya, namun berpotensi melanggar ketentuan undang-undang. KAI dengan tegas melarang masyarakat berada di jalur kereta api untuk aktivitas apapun selain untuk kepentingan operasional perjalanan kereta api. Lagi-lagi demi konten, pada tanggal 5 Februari lalu, seorang pria tertabrak kereta yang sedang melaju di dekat stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Korban bahkan tak beranjak dari jalur kereta, meski masinis sudah membunyikan klakson lokomotif. Kejadian ini sempat direkam oleh rekan korban yang juga seorang konten kreator. Padahal warga sudah mengingatkan. Serta masinis pun sudah membunyikan klakson lokomotif, namun posisi korban sama sekali tak beranjak. Ngeri sekali ya, saudara.
Kami beri imbauan agar kita lebih dewasa dan lebih bijak dalam bermedia sosial sehingga tidak sampai harus berurusan dengan masalah hukum. Penerapan pasal undang-undang dari ITE jelas bisa jadi sarana kontrol dan jangan sampai ada unggahan video yang provokasi, mengandung ujaran kebencian yang bisa merugikan diri sendiri. Mari kita buat video konten dengan hal-hal yang positif, tidak memprovokasi, serta gunakan medsos untuk yang bermanfaat edukasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.